Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu dan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menyertai dan menolong kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 1-7. Tertulis demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Yesaya melihat kemuliaan dan kesucian Tuhan, ia merasakan keberdosaannya dan kenajisan dirinya akibat perkataan-perkataan dari mulutnya. Tuhan begitu kudus dan suci, sehingga semua dosa terbuka di hadapannya. Dan inilah yang dirasakan oleh Nabi Yesaya. Hal yang serupa ini terjadi pada Petrus ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tertulis dalam Lukas 5 ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kedosaan dan ketidaklayakan diri kita begitu terasa saat kita berhadapan dengan Tuhan. Ibarat kita masuk ke dalam sebuah ruangan yang lampu penerangannya sangat banyak dan bercahaya sangat terang. Kita akan menyadari bahwa pakaian kita tidak begitu bersih. Demikian juga di hadapan Tuhan yang kudus dan suci. Dosa sekecil apapun akan nampak dan kita akan menyadarinya di hadapan Tuhan. Nabi Yesaya secara spesifik merasakan ketidaklayakan dan keberdosaannya karena perkataan mulutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali merasa diri kita sudah berbuat baik, tidak melanggar perintah firman Tuhan, rutin beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Tapi bagaimana dengan perkataan mulut kita? Sudahkah kita bertobat dari perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Dalam Matius 15 ayat 11, 18 dan 19, Tuhan Yesus berkata, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Saudara yang terkasih, Tuhan telah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, dan karena itu kita memiliki sikap hidup yang baru.
yang termasuk di dalamnya adalah sikap hati dan perkataan yang diubahkan, sehingga kita dapat mengendalikan perkataan lidah kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata kotor, kutukan, sumpah serapah, dusta, fitnah, gosip, dan berbagai perkataan tidak baik yang keluar dari mulut kita. Hati kita sudah dibaharui, dan karena itu perkataan kita pun menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tahirkanlah mulut kita. Perkatakanlah yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan yang membangun sesama kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk menjaga lidah kami dari perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa kami melalui perkataan dan ucapan kami. Ampunilah kami Tuhan, kalau selama ini kami berdosa di hadapan-Mu. Kami mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Kami mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ampunilah kami Tuhan. Jamahlah hati kami dan ubahkan kami seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami menjadi sempurna sama seperti Engkau yang adalah sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus untuk selalu hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami, dalam tugas dan pekerjaan kami, pelayanan dan semua yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit penyakit, agar Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Berikan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat sempurna. Kuatkan yang lemah, lepaskan yang terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan yang ajaib, mujizat-Mu bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab dan mendengar setiap permohonan doa kami, dan Engkau menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.